Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama saya Aziza Rahmanintias dan teman saya Nailatul Mawaddah PGSD 24A2. Nah, kita kan ada tugas IPS. Gimana kalau kita ke kampung wisata Keramik Dinoyo Malang? Boleh kita masuk ke wisata kampung Keramik Dinoyo? Yuk, sebelum itu kita memakai jas dulu. Kan kita dari Universitas Unira Malang. Iya, betul. Kita pakai jas dulu ya, guys. Bapak, perkenalkan nama saya Aziza Rahmanintias sama rekan saya Nailatul Mawaddah dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang Kepanjen. Izin mewawancarai terkait Keramik Dinoyo Malang. Yang pertama, mohon izin Bapak, saya ingin bertanya tentang salah satu bentuk kearifan lokal yang menjadi ciri khas di Kampung Keramik Dinoyo. Minta tolong bisa diceritakan seperti apa bentuk kearifan lokal tersebut, misalnya dalam bentuk kerajinan, tradisi, atau kebiasaan masyarakat di sini, dan biasanya kegiatan ini dilakukan di tempat mana dan pada waktu apa? Ya, yang pertama di sini dulu daerah pertanian, di antaranya menanam sawah, menanam padi dan tebu. Kemudian di luar waktu para petani itu melihat kualitas tanahnya kok bagus, kemudian membuat gerabah, kemudian membuat apa saja. Waktu itu ya barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, di antaranya peralatan memasak atau peralatan dapur. Karena orang tua kita dulu kalau masak kan banyak peralatan dapur yang terbuat dari tanah. Di antaranya itu. Dan apa yang dibuat itu ada kendi, ada gentong, itu pun juga sebenarnya juga mempunyai nilai filosofi. Karena benda-benda itu kadang-kadang juga digunakan untuk acara-acara upacara kebiasaan masyarakat. Upacara apa enggak, Pak? Ya, misalnya kalau ngiring manten itu kembali bawa kendi. Dan siraman bukan pakai gentong. Saya kira itu. Kedua, tentang sejarah dan asal-usul menurut Bapak atau cerita masyarakat setempat, apakah kearifan lokal ini memang sudah ada sejak zaman dulu dan diwariskan dari para leluhur? Apakah ada cerita rakyat, legenda, atau sejarah menarik yang melatar belakangi lahirnya kearifan lokal tersebut? Kalau keramik Dinoyo kaitannya dengan budaya itu memang masih, karena keramik relatif masih baru. Keramik Dinoyo ini ada dikembangkan mulai tahun 1930-an. Tetapi sebelum itu banyak peninggalan kerajaan Sriwijaya, Majapahit, banyak juga benda-benda yang terbuat dari tanah liat. Dan benda-benda itu juga digunakan untuk kebutuhan peralatan sehari-hari, terutama peralatan makan minum. Kemudian juga benda-benda untuk acara ritual. Kemudian di Keramik Dinoyo sendiri melihat potensi bahan yang tersedia dengan baik, dikembangkan menjadi produk souvenir, produk untuk benda-benda hias. Di antaranya ada vas bunga, ada pot bunga, ada hiasan dinding, ada guci, ada gentong, dan juga mengembangkan souvenir. Dan berkembang sampai sekarang. Kalau
Kalau boleh tahu bagaimana proses pelaksanaan atau pembuatan kearifan lokal ini biasa dilakukan? Seperti cara pembuatan dari awal, apa saja alat, bahan, atau tempat khusus yang biasanya digunakan dalam pelaksanaannya? Kalau proses produksi itu meliputi desain dan membuat model dan cetakan, lalu pengolahan bahan dan pembentukan dibentuk dengan teknik cetak, bisa juga bentuk tangan, bisa juga bentuk kotak. Kemudian dikeringkan, dirapikan, didekorasi, diglasir lalu dibakar. Dalam proses produksi tersebut yang membutuhkan antara lain peralatan membuat model cetakan. Kemudian di pengolahan bahan ada rampak pengaduk, ada saringan. Di pembentukan ya ada meja putar, ada cetakan. Kemudian di pembakaran ya ada tungku pembakaran. Apakah cara pembuatannya tersebut dalam satu tempat atau ada yang berbeda-beda? Satu tempat. Satu tempat nih, Pak. Dan Dan meriki secara umum manual, tradisional. tempatnya dan meriki atau ke beda tempat nggak, Pak? Ya di rumah-rumah. Oh, di rumah-rumah Ini ada dulu. 23 pengrajin. 23. Izin ya, Bapak. Apakah kearifan lokal di sini tuh masih tetap dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini? Dan apa jika masih apa langkah atau upaya apa saja yang telah dilakukan oleh warga dan pihak lain agar kearifan ini tetap lestari? Dan namun jika sudah mulai jarang dilakukan, apa ya Pak kira-kira penyebab dan bagaimana cara terbaik untuk menjaga agar kearifan ini tidak hilang? Yang pertama yang jelas potensi bahan, ya potensi bahan karena kami yang terbuat dari bahan galian non logam, bahan mineral, dan itu terdapat di sekitar Jawa Timur, terutama di Malang Selatan dan Blitar. Kemudian yang berikutnya adalah corak-corak produk yang diproduksi. Benda-benda yang diproduksi itu lebih mengarah ke ragam hias flora fauna. Kenapa? Karena kita kan negeri tropis, itu identik dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan kecil. Nah, itu dijadikan ide untuk mengembangkan desain dekorasi. Kemudian dalam perkembangannya, idealnya sih generasi dari para pengrajin itu terbentuk dengan baik. Tapi kita tahu sekarang itu kan banyak kesempatan profesi yang lain itu sangat terbuka, sehingga banyak generasi penerus menjadi profesi yang lain. Di sini dikhawatirkan nanti regenerasinya tidak tercipta. Disitulah kami membuat sentra industri ini dikemas menjadi kampung wisata. Di kampung wisata ini menerima kunjungan praktek edukasi keramik, terutama anak-anak sekolah dan masyarakat umum. Harapan dari kunjungan itu memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara membuat keramik. Dan harapan ke depan, di antara para pengunjung itu ada yang berminat, tertarik, mengembangkan, sehingga di situ terjadi proses regenerasi yang baik. Di samping paket kunjungan tersebut juga dikemas melibatkan anak-anak muda, biar terbiasa mengelola, nanti lama-lama tertarik mengembangkan usaha sendiri. Saya kira itu. Untuk nilai-nilai apa saja ya Pak yang bisa dipelajari dari kearifan lokal ini, dan apa ada nilai seperti kerjasama antar warga, semangat gotong royong, ketekunan, atau kecintaan terhadap lingkungan yang menjadi bagian dari tradisi ini? Ya, yang jelas produk masyarakat yang membuat suatu produk itu memiliki dampak ekonomi masyarakat itu sendiri.
dan secara tidak langsung juga menyerap tenaga kerja. Kemudian untuk menjaga agar lingkungan ini tetap baik, berupaya untuk memperbaiki proses produksi, di mana di situ ada efisiensi sehingga tidak ada limbah yang terbuang atau sistem produksi yang mengganggu lingkungan. Satu contoh, pengolahan bahan. Pengolahan bahan itu kan dari tanah liat ya, dari alam. Kalau dulu itu diolah secara tradisional, itu ada ampas yang terbuang. Nah, sekarang diproses dengan baik, digiling, disaring, kemudian dipres, di extruder, menjadi bahan siap pakai. Bahan siap pakai ini ya kira-kira 99% terpakai, tidak ada yang terbuang. Yang terbuang mungkin cuci tangan, cuci alat. Kemudian di sistem pembakaran, dulu bakar pakai minyak tanah dengan sistem pengapian tradisional, sehingga banyak asapnya. Mungkin dengan sistem tradisional itu sekian persen yang terbakar, sekian persennya menjadi asap. Nah, sekarang mulai dikembangkan pembakaran dengan menggunakan bahan bakar LPG. Nah, sehingga dari LPG ini ya LPG kira-kira 99% terbakar. Dia tidak sempat menjadi asap ya. Nah, sehingga bersih. Kemudian ada juga limbah produk yang rusak. Dengan adanya sistem pembakaran menggunakan tungku LPG dengan tungku konstruksi yang lebih praktis, lebih rapi, lebih efisien, tingkat kerusakannya kecil sekali, sehingga hampir tidak ada yang terbuang. Menurut saya itu yang kaitannya dengan lingkungan. Dan selanjutnya menurut pandangan Bapak ya, apakah kearifan lokal seperti ini bisa dikenalkan atau diajarkan kepada anak-anak, khususnya di sekolah dasar? Dan jika bisa, menurut Bapak bagaimana cara mengenalkannya kepada mereka agar bisa memahami dan mencintai budaya lokal sejak dini? Ya, salah satunya yaitu kita membuka diri pada siapa saja yang mau belajar. Supaya itu berjalan dengan baik ya kita membuat paket kunjungan edukasi. Bisa juga kunjungan ke sini, bisa saya datang ke sekolah-sekolah. Kemudian anak-anak juga diperkenalkan melalui buku. Sebenarnya itu saya masih ide, saya masih belum terwujud. Harapan ke depan itu ada buku-buku bacaan siswa ya boleh jadi SD, SMP, SMA. Di mana buku itu cara mudah membuat keramik. Jadi bagaimana membuat keramik secara sederhana. Jadi bisa dibaca dan menjadi bagian dari mengenalkan. Boleh jadi anak-anak nanti tertarik mengembangkan. Nah, itu yang kami lakukan. Biasanya kalau ada wisatawan itu ramainya itu waktu liburan atau waktu jam biasa, Pak? Ya liburan sama sekarang kan banyak program-program di sekolah-sekolah. Ada program apa? Merdeka Belajar. Dengan anak-anak boleh membentuk kelompok, boleh melakukan kegiatan. Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang mempunyai jurusan kaitannya dengan keramik. Itu ada praktek industri, biasanya 1 semester di industri. Dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan pameran, mengenalkan ke masyarakat atau konsumen. Terakhir nih Bapak, menurut pandangan Bapak pribadi, mengapa kearifan lokal seperti yang ada di Kampung Keramik Dinoyo ini penting untuk terus dijaga dan dilestarikan, terutama di tengah kemajuan zaman dan perkembangan teknologi saat ini? Menurut saya karena keramik ini sudah dirintis lama, karena membuat sentra baru itu kan tidak mudah. Tapi sentra sudah terbentuk sekian lama, sejak 1930 kan cukup lama. Itu sudah terkondisi dengan baik, tinggal mengembangkan. Karena itu ya harus dijaga langsung. Pak, kalau di sini, di tempat sini sudah berapa lama? Ya kalau keramik ini kan sudah ada 1930-an, sentra ini ya, bukan pabrik. Kalau saya sendiri, saya merintis tahun 2000. 2000. Sampai sekarang ya, Pak? Ya.
Niku untuk mencari karyawan-karyawannya bagaimana ya Pak? Kebanyakan pekerja itu ya masyarakat sekitar sini. Masyarakat sekitar sini. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga hasil wawancara ini bisa bermanfaat bagi kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama ya Pak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih semuanya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.